Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Dafiq Rofiqi, yang kedua yaitu Rofina Firdausa, dan yang ketiga yaitu Luciana Febianri akan membahas tentang tema Undang-Undang ITE dan Etika Teknologi Informasi. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari Undang-Undang ITE terlebih dahulu. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat Undang-Undang ITE diundang dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58 tanggal 21 April 2018. Undang-Undang ITE terdiri atas 13 bab 54 pasal. Alasan pembentukan Undang-Undang ITE dapat dilihat konsidernya yaitu yang pertama yaitu pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap dalam berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik. Yang ketiga yaitu perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk pembuatan hukum baru. Dan yang keempat yaitu pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Yang kelima yaitu pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu pemerintah perlu mendukung perkembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman. Yang kedua yaitu B. Tujuan dari pemanfaatan Undang-Undang ITE. Tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ialah untuk yang pertama yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang kedua yaitu mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Yang keempat yaitu membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang kelima memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian hal penting dalam Undang-Undang ITE ialah mengenai ketentuan pidana sebagai diatur dalam pasal 45-52 yaitu sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan pencemaran nama baik, pemerasan atau pengancaman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan bisa dibaca selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Rofina Firdausa. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofina Firdausa, NIM 182. Di sini saya akan melanjutkan yang I adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan interspesi atau transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari ke atau di dalam suatu komputer yang menyebabkan adanya perubahan atau penghilangan atau penghentian informasi elektronik akan terkena pidana ancaman 10 tahun atau denda paling banyak 800 juta rupiah. Selanjutnya yang J, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, atau mengurangi akan diancam tindak pidana paling lama 8 tahun atau denda 2 miliar. Yang K, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, atau mengurangi akan dipenjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Yang L, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi
denda paling banyak adalah 3 miliar dan penjara paling lama adalah 9 tahun. Yang M, setiap orang dengan sengaja atau tanpa melawan hukum melakukan tindakan apapun yang bersifat terganggunya sistem elektronik akan kena ancaman denda paling lama adalah 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. N, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan akan terkena denda paling lama adalah 10 tahun dan paling banyak adalah 10 miliar. Yang O, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi akan terkena ancaman penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. P, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 34 pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 12 miliar. UU itu juga diatur tentang sesuatu yang bukan tindak pidana karena perbuatan seseorang itu ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian pengujian sistem elektronik untuk perlindungan sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Dan UU itu juga diatur tentang penyelesaian sengketa jika terjadi sengketa sistem ketika terjadi sengketa sistem elektronika dan atau teknologi informasi. Yang C adalah etika teknologi informasi. Pengertian tentang etika dalam penggunaan teknologi informasi yaitu bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara mengenai benar dan salah tentang baik dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Dengan demikian, etika yang dapat disimpulkan sebagai sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat dalam pendidikan. Tujuan teknologi informasi memberikan bantuan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah, menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih berkarya jika tanpa menggunakan teknologi informasi dalam aktivitasnya. Yang kedua, prinsip high touch. Jangan memilih ketergantungan kepada teknologi tercanggih, tetapi lebih penting adalah mementingkan kemampuan aspek high touch, yaitu manusia. Yang terakhir adalah sesuaikan teknologi informasi kepada manusia. Seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia, bukan sebaliknya manusia yang harus menyesuaikan kepada teknologi informasi tersebut. Demikian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, D. Etika dalam penggunaan teknologi informasi. Terkait dengan bidang hukum, maka penggunaan harus mengetahui undang-undang yang membahas tentang HAKI atau hak atas kekayaan intelektual dan pasal-pasal yang membahas hal tersebut. Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak membuat dan mendistribusikan, menjual atau membuat turunan dari karya tersebut. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau autor adalah perlindungan terhadap penciptaan atau plagiat oleh orang lain. Beberapa isu yang muncul dalam penggunaan TIK diantaranya: 1. Isu pertama, cybercrimes. Cybercrimes adalah istilah yang digunakan dalam kejahatan maya atau kejahatan melalui jaringan internet sedunia. A. Karakteristik cybercrimes diantaranya: 1. Pembuatan yang dilakukan secara ilegal. 2. Pembuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang biasanya bertujuan dengan internet. 3. Pembuatan tersebut mengakibatkan kerugian material maupun imaterial. Yang keempat, pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya. 5. Pembuatannya tersebut seringkali dilakukan secara tradisional atau melintas batas negara. B. Ancaman terhadap keamanan. 1. Ancaman datang dari internet dan internet network. 2. Sifat hakiki internet. 3. Lack of technique standard. 4. Corporate networks. C. Penyalahgunaan internet. 1. Password dicuri.
2. Jalur komunikasi disadap. 3. Sistem komputer disusupi. 4. Network dibanjiri traffic. 5. Situs dirusak. Isu yang kedua, privasi TIK yang dapat menghantarkan dunia yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu dapat menimbulkan masalah bagi privasi seseorang atau lembaga. Di antaranya aspek dalam TIK adalah A. Privasi, B. Perlindungan privasi universal, C. Lingkup perlindungan privasi cyberspace. 3. Isu ketiga, hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual sama dengan hak atas sesuatu barang yang berasal dari otak. Pasal 499 KUHP Perdata. Menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Konsekuensi dari batasan hak atas kekayaan intelektual atau hak AKI ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaan. Yang terlindungi dalam kerangka hak atas kekayaan intelektual adalah haknya, bukan investasi dari hak tersebut. Ada A. Pengelompokan HKI. Yang pertama hak cipta, yang kedua hak milik perindustrian. B. Undang-Undang Hak AKI. 1. UU RI nomor 29 tahun 2000 tentang perlindungan varietas baru tanaman. Yang kedua, UU RI nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. E. Etika TIK dalam pendidikan. Dunia pendidikan tidak terlepas dari imbasnya. Etika dalam penggunaan TIK sebab dunia pendidikan sebagai lembaga kedua terbesar dalam penggunaan aplikasi TIK setelah dunia bisnis dan hiburan. Oleh karena itu, ditemukan beberapa isu etika TIK dalam dunia pendidikan, yaitu 1. Isu pertama, dunia pendidikan sebagai sumber etika dan penjagaan moral. Isu pokok etika dan moral dikritik beratnya dalam dunia pendidikan karena fungsi dan tugasnya dunia pendidikan adalah untuk mengantarkan umat manusia menjadi peradaban yang lebih baik dan maju. 2. Isu kedua, sumber daya manusia. Dunia pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang memiliki kualitas, berestetik, profesional, dan memiliki kemampuan yang handal dalam era informasi ini. Yang ketiga, isu ketiga, desain dan konten. Dengan kemajuan TIK, kita dapat menikmati informasi dengan cepat dan mudah. Desain dan konten informasi akan mempengaruhi perdagangan kita dalam berbagai aktivitas. Oleh karena itu, desain dan konten informasi harus benar-benar diperhatikan sebab penggunaan TIK sangat beragam, dilihat dari usia, ras, jenis kelamin, agama, budaya, dan yang lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.